Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Iya muslim ya. Silakan. Lali. Silakan nyalakan kamera. Lali Ini lagi Usman lah. Anak setan kan ini. Usman lagi, Usman lagi. Gimana Usman? Ah, Apa yang mau kamu sampaikan Usman? Kamu itu loh, videoku kamu upload ya. Yang mana? Itu kamu potong itu. Yang mana? Oh, yang mana yang mana? Yang nonton ini Usman, yang nonton ini ada 8.000 lebih sekarang ini. Ya pasti orang merekam lah, gimana? Bukan kamu yang rekam. Kalau kamu lihatnya saya tidak ada mengupload, tapi besok ada rencana saya upload videomu. Videomu debat dengan saya itu lucu. Lucunya di mana? Lucunya begini, ketika kamu berdebat dengan saya, kamu tidak bisa membantah argumen saya. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mengancam. Ya, kamu mengancam memang. Itu masa bukan kamu itu? Memang tabiat gini, Usman. Memang tabiat orang-orang Islam itu adalah mengancam, mempersekusi orang, menakut-nakuti orang, teriak Allahu Akbar, jihad. Itu Islam itu. Seandainya Islam itu punya wajah, maka di wajah Islam itu seperti itu, pengancaman, kekerasan, persekusi, pemaksaan. Itu wajah agama Iki Islam. anak setan ya iki. Iki muka anak setan ya di siki. Kok bisa anak setan? Kan yang saya katakan benar, Usman. Kami itu loh titisan setan. Yang titisan setan itu adalah nabi kalian. Kamu itu loh anaknya Dajjal itu. Yang anaknya Dajjal itu nabi kalian. Ya kamu, wong Dajjal itu musuhnya orang Islam nanti itu. Sekarang saya tanya, siapa yang akan membunuh Dajjal? Apakah Muhammad akan membunuh Dajjal? Anak Dajjal. Apakah Muhammad akan membunuh Dajjal? Kak, Iya, karena memang bapaknya. Gimana Anda ini? Apa sih definisi Dajjal itu apa? wes enggak usah ngomong ya. Bukan Nah, tidak tahu. Usman, hari ini kita mau bahas mengenai bagaimana umat Islam itu sudah diprank sama Muhammad. Umat Islam sudah dikerjain habis-habisan oleh Muhammad. Salah satunya apa? Salah satunya gini. Lah sekarang yang lagi heboh di Trans TV. Kan ada stasiun televisi Trans TV, Trans 7 apa Trans TV gitu. Itu. Trans 7 mengekspos kehidupan di dalam pondok pesantren. Ternyata di dalam pondok pesantren itu jelek-jelekin ulama itu. Oke, sekarang saya tanya, betul tidak santri-santri sampai jalan saja sambil membungkuk-bungkuk sujud kepada ulama? Ya, kamu itu loh jangan berlebihan gitu, Dis. Kok berlebihan? Usman, tenang dulu. Kamu jangan bahas saya, kita bahas materi. Usman, gini loh. Mana yang dalam sujud? sebuah Mana yang diskusi, kamu itu harus Kamu fokus ke dari materi, tadi kok jangan fokus ke ngomong orangnya. santri sujud. Oke, Mana saya ada yang tunjukkan. sujud itu? Mana? Ayo. Baik, saya tunjukkan. Kalau ada yang sujud, aku turun dari Monas kayak kata kamu itu. Baik. Ya, Dis. Lambe Saya dulu. akan- Ngomong baik. ora-ora. Saya akan tunjukkan. Yeah. Nih ya, saya kasih tunjuk turun nih. dari Monas aku. Iya, ini saya balikin kamera saya, gimana? Sujud ya. Ya, baik. Oke, lihat ini. Ini kan para santri-santri nih, liatin. Santri-santri Kiai ini gimana sih ini sujud ini ngapain? Maksudmu bukan sujud ini, ngapain ini? Mana sujud? Ya Tuhan, kenapa ada orang Islam? Heran saya. Ini loh, kau lihat ini. Sekarang saya tanya, ini apa ini? Ini ayam atau orang? Itu bongkok itu. Terus ini ngapain ini? Nah itu nggak kelihatan. Buset. Nggak kelihatan kepalanya. Ini mana? kakinya, lihat nih. Ini kakinya.
Ini pantatnya, ini kepalanya di Kepalanya sini. Ini Itu lagi nggak sujud. sujud. Gimana sih? Nggak kelihatan itu, belum real. Ya nggak kelihatan lah, orang kamu aja masih Islam. Islam tidak mungkin bisa melihat kebenaran. Mana? Itu loh kepalanya nggak kelihatan itu. Baik, nih. Kita putarkan saja ya, kita putarkan sebentar. Kita akan putarkan. Dis. Aduh, sebentar, sebentar. Sujud. Kalau sujud sama manusia nggak boleh, Dis, emang, Dis. Susah manusia. Ini loh, lihat nih. Nih, masih banyak lagi nih. Nih, lihat nih. Nih, sampai cium kakinya. Lihat itu, minum air bekas cucian Masih kaki apa ulama. Ini kan minum bekas air cucian kaki ulama. Ini memang kalian seperti ini mau gimana? Tuh. Nggak percaya aku. Ya nggak percaya lah, orang kamu Islam kok gimana? Masa Ketika minum kamu cucian? Islam, di detik itulah kamu akan mengingkari yang namanya kebenaran. Kamu itu. Jadi Nambah-nambahin kamu tuh. loh, Nggak ada ini orang loh, suci, ulama nggak ini, bilang. ulama-ulama nih. Nih, sebentar, cium kaki, nih, lihat nih. Sungkem kepada ulamanya nih, lihat nih. Lihat tuh. Sujud kepada banyak ini di pondok-pondok pesantren. Mana sebentar yang viral tuh mana sih? Sebentar, aduh. Nah, ini, lihat nih. Bentar. Saya tunjukkan ya, nih. Cium kaki itu, nih, cium kaki. Nih, lihat Orang nih. itu beda-beda, Dis. Iya, ini kan yang kemarin dibongkar di Trans 7. Bagaimana tapi- ustadz atau kiai diperlakukan oleh santrinya? Nih, seperti ini, Sebagai lihat tuh. anak itu- Cium kaki para ulama. Habis itu jangan lupa setor duit. Tapi nggak semua itu. Kamu jangan. Oke, sekarang saya tanya dulu, saya balik. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Jadi menurut kamu, apa yang dibongkar oleh Trans TV di dalam pondok pesantren itu, menurut kamu itu benar atau tidak? Itu berlebihan. Berlebihannya gimana? Berlebihannya itu harusnya itu mikir dulu, mikir 2 kali lah gimana gitu sebelum menyiarkan itu. Jadi ketakutan dibongkar kan? Bukan gitu, Di. Soalnya kan ada apa ya, tradisi. Sekarang gitu. gini saja, kamu akui tidak bahwa para santri-santri di situ sujud kepada kiai-kiainya? Bukan sujud itu sungkem itu namanya, bukan sujud itu. Kalau sujud ya memang nggak boleh, Dis. Berat. Oke, sujud boleh nggak? Nggak boleh. Baik, tidak boleh sujud kepada manusia. Nggak boleh sujud kepada manusia. Oke, barang siapa yang memerintahkan sujud kepada manusia, maka dia adalah musyrik, kafir. Oke. Nggak tahu aku, pokoknya nggak boleh. Aku Nggak pernah boleh. dengar nggak boleh. Baik. sama manusia. Baik. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan di dalam Al-Quran bagaimana ada manusia yang disujuti, bahkan disuruh sama Allah. Baik. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, perhatikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang tapir. Nah, Oke, pertanyaan saya, siapa yang menyuruh sujud kepada manusia? yang disuruh sujud siapa? Goblok? Pertanyaan saya, siapa yang disuruh sujud kepada manusia? Lah, bukan manusia. yang disuruh sujud. Ternyata Allah yang suruh sujud. Berarti kan yang disuruh sujud itu. Karena ada goblok. dalilnya dalam Quran. Edis ketek. Ternyata. Manusia sama manusia nggak ada. Gendeng. Oke, baik. Saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan ya. Oke. Bagaimana tunjukkan. disampaikan ya? Nih. Bentar ya. Kamu mencari-cari kamu itu. Saya tunjukkan. Apakah ada juga sujud? Perhatikan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-100. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Ini dalam Quran. Makanya Quran sama Muhammad mereka gontok-gontokan. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dan ia, maksudnya Yusuf, menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana, dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu. Betul. Adakah orang yang sujud kepada manusia di sini?
A I A. Sujud kepada siapa U, I, itu? A, E. Yes. Ini surat Baca Yusuf lagi. ayat 100. Di dalam Bacakan terjemahannya lagi. dikatakan, iya, maksudnya Yusuf menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Nabi Yusuf. Pertanyaan saya, apakah Nabi Yusuf seorang yang tidak tahu agama sehingga dia orang sujud kepada dia dibiarkan saja? Sedangkan Ini ya. Muhammad berkata, nih, apa kata Muhammad? Perhatikan. Dikatakan oleh Muhammad tidak boleh sujud kepada manusia. Nah, ayatnya di mana nih? Perhatikan. Apa kata Muhammad? Nih, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya aku akan suruh seorang wanita bersujud kepada suaminya. Nih, jelas. Sujud kepada Boleh manusia, sebentar, sujud kepada manusia untuk menghormati dan memuliakan hukumnya adalah dosa besar. Jadi menurut Muhammad, Nabi Yusuf dosa besar. Makanya saya bilang, umat Islam tiada lain adalah umat yang kena prank oleh Muhammad. Apa nih kena prank itu apa? Umat Muslim kena prank sama Muhammad. Boleh aku ngomong. Boleh aku ngomong. Loh, kan Boleh. sudah jelas itu yang saya kasih tunjuk dari tadi. Kurang jelas Boleh gimana? aku ngomong. Sebentar, Boleh aku kurang jelas jawab. gimana? Boleh aku jawab. Iya, artinya umat Islam itu sudah kena prank sama Muhammad. Ya, aku membela boleh. Silakan, Nah, diem. Mulutmu diem. silakan. Itu tadi kan yang sujud itu kan di Al-Quran ya. Yang sujud Betul. tadi itu Yusuf, ada Nabi di Yusuf dalam kan di Al-Quran. gimana? Di Al-Quran kan yang sujud Nabi Yusuf itu ceritanya kan. Iya, di dalam Quran Ya, ada, betul. di dalam hadis Terus, Muhammad malah diem. melarang orang sujud kepada Diem. manusia. Diem. Gimana? Mulutmu diem mo. Silakan. Mulutmu diem mo. Silakan. Nah, di dalam Al-Quran Nabi Yusuf itu kan dulu itu cerita goblok. Paham kamu? Itu kan cerita dulu di dalam Al-Quran Allah menceritakan. Berarti musyrik dia. Loh, kok musyrik? Ya itu dulu hukum dulu nggak tahu. Oh, hukumnya diganti sama Allah gitu. Ya, loh bisa aja. Oh, bisa aja. Makanya Loh, saya bilang Nabi teman-teman, Muhammad kan menyempurnakan ketika seorang Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan agama Islam, dari mulutnya akan keluar dusta yang tiada henti. nyinyir. Itu cerita dulu. Dah, tidur di bawah Itu dulu cerita sana. dulu. Usman, Takut. kamu tidur di bawah sana dulu. Tidur kamu di bawah sana. Loh, Trans TV memberitakan bagaimana kehidupan di dalam tembok pondok pesantren. Bagaimana anak-anak kita itu diekspos. Maksudnya dieksploitasi. Mereka harus kasih amplop kepada ulama. Amplop, ya kan? Jalan di depan ulamanya sambil begini. Lalu demo. Sekarang itu begini, kalau ada sebuah pemberitaan yang demikian, kenapa harus menggunakan kekerasan? Kenapa harus mendemo Trans TV? Bukankah kita ini harus menunjukkan kebenaran itu dengan membuktikan bahwa itu benar? Kenapa harus mendemo, melakukan kekerasan, intimidasi? Seperti itu. Coba, bisakah kalian menjawab dengan dalil-dalil bahwa itu dalilnya ada di dalam Quran, di dalam hadis, tapi mereka tahu kalau mereka menunjukkan dalil, mereka akan bunuh diri. Ya gimana? Satu sisi Muhammad bilang jangan sujud kepada manusia. Di dalam Al-Quran ada sujud kepada manusia. Habis orang Islam diprank sama Muhammad. Yo, silakan. Silakan. Kita buka tanya jawab seputar isu-isu terkini ya. Kita kasih naik ada Titik Nadir. Oke, Titik Nadir. Ya, silakan. Titik Nadir, nyalakan kamera Anda. Oh, Trans 7 ya. Sorry teman-teman, karena saya itu sudah berapa tahun ya saya tidak nonton TV. Ya, mungkin udah 5 tahun saya nggak nonton TV. Ya, Titik Nadir, silakan nyalakan kamera. Oke, Dis.
Iya bang, kamera nyalakan bang. Gak kedengeran. Ya udah nyalain. Ini kemana ini? Aduh. Ya silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Gavin. Ya, silakan saudara Gavin, nyalakan kamera Anda. Halo saudara Gavin. Makasih Pak Gus Ibrahim. Oke, teman-teman gini. Kalau kalian naik, siap kalian untuk menyalakan kamera, siap kalian bicara. Dan saya cuma mau kasih tahu sama kalian, kalau kalian membuka mulut kalian terhadap agama Islam, siap juga kalian masuk penjara. Karena apa? Karena Islam itu mengandung banyak dusta dan kebohongan. Makanya kalau orang ngomong tentang Islam, dilindungi dengan yang namanya undang-undang penistaan agama. Iya. Tahu nggak kalian kenapa harus ada undang-undang penistaan agama Islam? Karena Islam harus dilindungi dari yang namanya kritik, dari yang namanya pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Iya. Perlu Kristen undang-undang penistaan agama? Nggak perlu. Silahkan kau pertanyakan agama Kristen. Pasti Kristen akan menjawab. Iya. Nggak ada teriak penjorokan. Kebenaran itu tidak perlu dilindungi. Kebenaran itu akan menjelaskan dirinya sendiri bahwa dirinya benar. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Pak Jorong. Oke, Pak Jorong. Ya, silakan Pak Jorong, nyalakan kamera Anda. Ya, tunggu. Muslim atau Kristen, Bang? Duh. Tunggu dulu, tapi hilang. Oke, teman-teman ya. Sebelum kita lanjutkan kembali, teman-teman, saya mengingatkan kembali ya, teman-teman ya, menjawab ataupun mendebat orang-orang Islam itu resikonya adalah dipenjara dan dipersekusi. Dan itulah yang terjadi kepada saya, teman-teman. Teman-teman sekalian, biar teman-teman tahu nih asal muasal munculnya Edis TV. Sejarah munculnya Edis TV. Kalian silahkan rekam layar ini. Saya akan tunjukkan dulu nih. Saya mau cerita dulu ya sejarah munculnya Edis TV. Sebentar. Nah ini. Silakan rekam dan bagikan ya teman-teman ya. Baik itu pemilik akun-akun Edis TV KW ya dan lain sebagainya, silakan. Ini sejarah munculnya Edis TV. Jadi teman-teman, dulu sebelum ada channel Edis TV, saya itu sering melihat channel-channel milik orang Islam. Terima kasih Kak Eva. Di mana di channel-channel YouTube milik orang Islam itu, mereka sering membahas dan menertawakan agama Kristen. Saya akan sebutkan contoh-contoh channel-channel yang sering membahas agama Kristen. Contoh, misalnya channelnya Don Ditan, terus channelnya Irene Handono, channelnya Graham Walaf, channelnya Zuma, channelnya Nandar, dan banyak sekali. Kalau saya sebutkan sama kalian sampai besok pagi nggak kelar. Ya. Channelnya Sanihu Munir, channelnya Ustadz Munzir Situmorang. Pokoknya ada banyak sekali channel-channel Islam yang kerjanya itu membahas agama Kristen. Puncaknya tahun 2017 diundanglah seorang penceramah asal India namanya Zakir Naik. Pada waktu itu sedang heboh Pilkada DKI. Waktu itu Pak Ahok mencalonkan diri atau jadi pokoknya mau jadi pemimpin Jakarta lah. Nah, pada waktu itu Zakir Naik datang, disambutlah pada waktu itu oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Nah, di dalam ceramahnya itu seperti biasa, orang Islam membahas agama Kristen. Bahkan Zakir Naik di situ menantang-nantang. I challenge every Christian. Ketika dia menantang ya di atas podium itu, apa respon orang-orang Islam? Ketika Zakir Naik berkata, saya akan menantang seluruh orang Kristen untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus berkata dia adalah Tuhan. Terjemahannya kira-kira seperti itu, karena kan dia berbahasa Inggris.
Respon dari para penonton muslim tiada lain tiada bukan teriak takbir. Nah, saya sebagai seorang Kristen yang sudah lama melihat hal seperti ini, saya berpikir nampaknya orang-orang Islam ini perlu dijawab. Jadi saya membuat video-video jawaban. Tetapi saya berpikir di dalam sebuah permainan catur itu tidak mungkin kita hanya menjawab atau bertahan terus. Kita juga harus melakukan yang namanya counter attack, serangan balik. Nah, ketika saya membuat argumen-argumen serangan, mempertanyakan agama Islam, maka saya mengalami persekusi. Iya. Bahkan kepala saya dihargai 200 juta rupiah. Siapa yang bisa menemukan Edis TV ini, saya kasih 200 juta katanya. Waduh, pokoknya mengalami persekusi. Akhirnya apa? Akhirnya saya pergi meninggalkan tempat saya. Ya, sampailah saya di sini. Sampailah saya di negeri freedom of speech. Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Karena kita tahu di Indonesia, kita tidak mungkin bisa berbicara tentang agama Islam. Di penjara, kamu di penjara. Nah, ketika saya sampai di sini teman-teman, maka saya ingin menyuarakan suara keadilan dengan maksud tentu saja yang baik. Kalau Anda boleh mengkritik, memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar agama Kristen, maka saya pun sebagai seorang Kristen juga seharusnya secara adil, saya juga harusnya bebas boleh mengkritik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada agama Islam. Bukankah itu sebuah keadilan? Kita fair kan? Tapi saya juga akan pegang teguh. Kita tidak boleh dalam diskusi ataupun dalam debat, kita nggak boleh memfitnah. Makanya saya tidak pernah satu kali pun memfitnah Muhammad. Saya tidak pernah sekalipun menghujat atau mengatakan kepada agama Islam sesuatu yang nggak ada dalilnya. Bahkan saya memberikan tantangan. Kalau ada seorang muslim yang sanggup membuktikan bahwa saya memfitnah Muhammad, memfitnah agama Islam, saya akan menerjunkan diri saya dari Monas, sudah saya bilang. Seperti itu. Nah, karena saya melihat tidak ada tanda-tanda berhenti. Debat ini tidak ada tanda-tanda hentinya, saya lihat. Masih akan terus terjadi. Donditan masih aja terus. Ya, channel-channel Islam yang lain masih aja terus. Jadi kita pun teman-teman, kita juga maju terus. Kita akan jawab, counter. Jawab, counter. Ya. Kita harus melakukan jawaban dan juga kita harus melakukan counter kepada para pendebat atau para polemikus Islam tersebut. Seperti itu. Itulah sejarah munculnya Edis TV. Edis TV muncul karena persekusi, karena ancaman-ancaman dari orang-orang Islam. Seperti itu. Itulah yang terjadi kepada saya, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman paham, jadi Edis TV tidak muncul begitu saja dengan mencari-cari sebuah masalah, tetapi ada peristiwa yang melatar belakanginya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus maklum dan juga harus mengerti kenapa itu terjadi. Nah, teman-teman, kita teman-teman di sini itu tidak seperti di negeri Konoha. Di sini itu kita memerlukan yang namanya tempat atau base camp kita. Kalau kita hanya misalnya 2 atau 5 tahun ke depan, kita tidak perlu mendirikan tempat. Kita nggak perlu mendirikan bangunan milik kita sendiri. Kalau kita berapologet ini hanya untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Tetapi saya masih melihat ini puluhan, belasan, bahkan puluhan tahun ke depan. Nah, karena itulah maka muncul di kepala saya dan juga saran dari teman-teman lainnya, marilah kita adakan base camp kita atau tempat atau markas kita. Seperti itu, yang milik kita sendiri. Kalian tahu, Mualaf Center Indonesia itu banyak. Mereka punya gedung sendiri. Kita tidak ada satupun. Tidak ada gedung atau rumah apologet, nggak ada. Nggak ada satupun. Mau di Indonesia, mau di mana, nggak ada. Itulah yang muncul di dalam benak saya. Jadi saya ingin mendirikan. Itu kerinduan saya, teman-teman. Supaya kita punya rumah apologet. Di mana rumah itu nanti milik kita bersama. Para apologet yang kredibel ya. Bukan asal-asal apologet, nggak. Itu rencana saya akan kita gunakan sebagai markas. Jadi teman-teman kalau mau berapologet, boleh nanti dari rumah apologet. Nanti kita punya tempat yang cukup, ada kamar-kamarnya seperti itu. Jadi silakan teman-teman berapologet dari tempat yang aman seperti itu. Itulah visi dan misi rumah apologet, teman-teman. Kita juga akan buat podcast. Selama ini kan kalian melihat debat kan? Kita juga akan bikin nanti produksi konten-konten podcast.
Karena kalian lihat, yang bahas podcast tentang agama Islam, ya orang-orang Islam. Yang bikin podcast orang Islam bahas agama Kristen, ya orang Islam. Kita juga harus bikin ini podcast seperti itu. Nah, itulah rencana kita ke depannya, teman-teman. Itulah Rumah Apologet. Makanya teman-teman ya, sekalipun banyak di luaran sana orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak senang, teman-teman percayalah teman-teman, target kita teman-teman bulan 12. Tapi tidak mungkin itu terjadi kalau tidak dari support teman-teman sekalian. Ini yang nonton ini ya, ada 10.900. Taruhlah 10.000. 10.000 itu teman-teman, 1%-nya dari 10.000 itu kan berapa? 1%-nya dari 10.000, 1.000 kan? Betul nggak? 1%-nya dari 10.000. 1%, makasih Kak Ceki, terima kasih. Terima kasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. 10.000, berarti kurangin 02. Kalau 10.000 dikurangin 02 berarti 100 ya? Iya kan? Kalau 1%-nya. Ya, 100 orang. Itu 1%-nya. Nah, kalau teman-teman misalnya mensupport 1%-nya itu hanya 100 orang. 1%. Bayangkan kalau 10% saja orang mensupport, itu nggak lama teman-teman. Jadi teman-teman, kita ada program itu, program pendirian Rumah Apologet itu. Saya berharap teman-teman, atau saya targetkan, itu bulan 12 kita sudah selesai dan kita sudah punya Rumah Apologet itu, teman-teman. Jadi kepada teman-teman sekalian, kalau teman-teman mengerti maksud saya, kalau teman-teman paham dengan program saya, teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk bersama-sama kita teman-teman berkolekte. Ya, kita ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet itu teman-teman. Nah, kalau nanti seandainya bulan Desember ternyata tidak tercapai, maka kita harus kembali lagi ke tempat yang kemarin pernah saya tunjukkan kepada kalian. Kita akan balik lagi ke sana. Nah, cuman kendalanya teman-teman nanti kalau mau ke sana itu pasti jauh. Begitu, karena kalian harus mendaki gunung, lewati lembah, seperti itu, seperti kata lagu. Lewati gunung, mendaki lembah. Seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman supaya tidak perlu kita kembali ke tempat yang kemarin itu yang jauh. Kita kalau bisa dirikannya di sini saja yang dekat dari bandara di sini, teman-teman. Lokasinya itu di mana, Bang? Lokasinya itu kita upayakan dekat dengan bandara Los Angeles. Jadi kepada teman-teman yang mendarat di Los Angeles, teman-teman tidak jauh atau tidak perlu naik pesawat lagi. Cukup nanti teman-teman melakukan perjalanan ya kurang lebih 2 atau 3 jam. Seperti itu. Sudah sampai ke Rumah Apologet kita. Dan teman-teman, kepada para apologet-apologet yang kredibel, apologet-apologet yang mumpuni dan juga sudah punya pengaruh ya. Saya akan menawarkan diri supaya teman-teman juga ikut bergabung. Ya, ini visi misi kita ke depannya, teman-teman. Nah, ada sebagian yang inbox saya begitu, Bang, saya mau juga Bang jadi apologet Bang, saya juga mau ini. Ya, kita nggak mungkin asal-asal terima, orang akunmu saja tidak jelas. Banyak yang inbox saya, akunnya pengikutnya 3, pengikutnya 6, terus ngomong Bang, saya juga mau jadi apologet Bang. Modus. Bukan, nggak seperti itu. Kita tidak menerima apologet baru atau apologet yang belum punya nama. Jadi hanya apologet-apologet yang memang dia udah punya nama dan sudah dikenal, sudah punya akun, sudah berkiprah. Artinya sudah jelas, sudah punya pengalaman. Seperti itu. Kalau ikut bergabung silahkan. Dan semuanya itu free alias gratis. Begitu. Jadi tempatnya itu digratiskan kepada para apologet yang sudah punya nama dan juga sudah punya followers, sudah punya jam terbang. Seperti itu. Gratis seperti itu. Untuk tempat tinggal kita sediakan seperti itu. Untuk biaya hidup tentulah kita percaya bahwa Tuhan akan cukupi. Karena seorang pemberita Injil tulis di dalam Bible, seorang pekerja itu patut mendapatkan upahnya. Seperti itu. Jikalau seseorang memberitakan Injil, orang itu mendapat bagian dalam pemberitaan Injil tersebut. Cuman jangan pemberitaan Injil itu menjadikan kita hidupnya glamor. Tahu kan glamor? Glamor tuh misalnya merenteng mobil. Nah, mobilnya direnteng. Oh, panjang. Terus beli jam tangan harga 500 juta gitu. Itu yang tidak boleh dan itu banyak terjadi, teman-teman.
banyak terjadi dalam tanda kutip ya. Saya tidak mau mengatakan itu hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu dia mencukupkan diri dari pemberitaan Injil, bukan mengglamorkan diri dari pemberitaan Injil. Nah, tentunya teman-teman kita tahu apa itu batas-batas. Batas-batas itu apa saja sih? Ya, punya gereja sendiri, gerejanya tidak nyewa-nyewa, kemudian ada kendaraan sendiri, kemudian makan cukup. Itu saja cukup. Begitu. Lain hal kalau Anda sudah merenteng apa? Ya direnteng jam tangan, direnteng harga 500 juta. Kalau seperti itu sudah tidak benar lagi. Kecuali itu hasil Anda sendiri. Kalau hasil Anda sendiri ya tentu saja boleh. Banyak juga para hamba Tuhan yang pebisnis. Ya kan? Banyak. Dan mereka memiliki banyak barang-barang mewah. Nggak masalah karena dia bekerja sendiri. Itu tidak masalah. Seperti itu. Jadi teman-teman ngerti sendiri lah ya. Teman-teman harus bijak, harus pandai sendiri. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kepada teman-teman yang dari Muslim, silahkan. Kalian ingin mengajukan permintaan naik atau membantah argumen-argumen saya persilahkan. Oke, kita kasih naik ada Andri. Selamat malam Andri. Shalom Bang Iris. Shalom Andri. Muslim atau Kristen Bang? Kristen Bang Iris. Kristen. Silakan Bang. Abang mau sampaikan apa nih Bang? Cuma mau menyampaikan itu supaya kita bantu Bang Iris. Walaupun mungkin kalau kita lihat rumah Apologet nanti itu kalau sudah jadi, walaupun bisa membeli satu batako di situ kita sudah bangga melihat rumah itu. Walaupun sedikit. Dan kita kan tidak selamanya ada di dunia toh. Walaupun kita sudah tidak ada, nanti rumah itu akan menjadi berkat buat kita semua. Oke. Hanya itu Bang? Ya. By the way, Abang sendiri sudah pernah mensupport rumah Apologet? Sudah Bang. Baik, mantap. Terima kasih Bang. Terima kasih. Oke, itu saja Bang ya. Oke Bang. Oke, baik. Saya turunkan nih Bang ya. Oke, baik, saya turunkan Bang ya. Ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman kalau mau mensupport, silakan teman-teman bisa mensupport ya. Nah, teman-teman, ada banyak sekali akun-akun Edis TV yang palsu. Di mana mereka ini pemiliknya ya, setelah saya melakukan penyelidikan dengan seksama, pemiliknya itu biasa kadrun. Ya. Jadi hati-hati teman-teman dengan akun-akun Edis TV yang tidak dikelola langsung oleh saya. Ada akun-akun Edis TV yang bukan dikelola oleh saya, tapi dia lurus-lurus saja. Dia mengupload konten-konten saya, ya. Dia mendapatkan AdSense dari situ. Menurut saya wajar saja, karena dia udah capek juga. Ngedit video, ngupload, membagikan, membikin jadi rapi, itu butuh biaya loh, butuh effort, butuh tenaga. Jadi walaupun banyak akun-akun palsu, maksudnya akun-akun Edis TV tapi bukan saya pemiliknya, selama dia masih lurus, selama dia masih hanya sekedar menyebarkan konten-konten saya dukung, saya support. Cuman hati-hati, ada di situ yang akun-akunnya juga pemiliknya kadrun. Karena sudah banyak sekali laporan kepada saya. Bang, ini akun ngajakin berlangganan ini segala macam, terus minta nomor HP, minta ini. Nah, kalau itu sudah langsung blokir saja. Seperti itu. Ya. Jadi pemiliknya itu, mereka yang saya tanya-tanya itu, yang ketipu itu saya tanya, kamu kirimnya ke siapa? Oh, saya kirim ke atas nama ini Bang. Namanya saya baca itu nama-nama Islami semua. Ya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman mau support Edis TV, pastikan sang penerimanya itu Edis. Ya. Dan teman-teman tahu akunnya juga hanya satu itu. Ya, seperti itu teman-teman, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada King. Kita kasih naik King. Kita bersihkan dulu ya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu. Sebentar, karena udah terlalu banyak ini, kayaknya banyak yang nyangkut ya. Ya. Coba. Instagram saya tidak punya. Katakan saja jangan malu. Instagram saya tidak punya. Facebook juga saya tidak punya.
Dalam pengertian Facebook debat agama ya, begitu. Instagram saya tidak punya, begitu. Jadi yang saya punya itu hanyalah di TikTok dan di YouTube. Di YouTube saya hanya punya 1. Di TikTok saya hanya punya 2. Begitu. Ya. Yuk, silakan. Karena selalu saja ada orang-orang yang ya masih baru begitu. Selalu saja ada orang-orang yang baru datang, jadi mereka nggak tahu mana aku Dedis TV begitu. Bahkan banyak sekali orang-orang baru ini datangnya malah justru dari akun yang palsu-palsu. Begitu ya. Tapi tidak mengapa lah, saya ingat kepada yang tertulis di dalam Bible kita. Sekalipun orang punya tujuan yang aneh-aneh dan lain sebagainya, tetap saja di situ pemberitaan itu diberitakan. Walaupun mereka motifnya apa dan lain sebagainya, tetap saja saya memberitakan tentang Injil. Tentu saja saya memberitakannya secara unik. Saya tidak memberitakan Injil seperti seorang pendeta di gereja, begitu. Saya memberitakan Injil dengan cara yang sedikit berbeda, begitu. Yaitu apa? Kepada orang-orang Muslim. Tentu saja orang-orang Muslim yang apa? Yang suka membahas agama Kristen. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya ada Kian Santang. Ya, selamat malam Kian Santang. Ya, Malam. Muslim Bang. Jelas dong. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Kalau Anda Muslim, Anda mau diskusi, silakan. Kamera nyalakan dulu, Bang. Ya undang dulu dong. Sudah saya kirim undangan untuk menyalakan kamera. Silakan kalian terima. Oke, thank you Dis. Oke, silakan. Kita ngomong agama ya Dis ya. Ya, silakan. Oke. Saya tanya dulu nih, Kian Santang, tadi kan kamera ditutup. Islam ya? Islam dong. Oke, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Kita kan lagi ngomong Islam dan Kristen ini ya. Yang marah kamu katakan ya, di sini banyak lah ngomong tentang agama semua ya. Nah di sini saya mengatakan bahwasanya Islam itu ya kan, di situ rahmatan lil alamin. Jadi Bang, jangan mengungkapkan kesesatan-kesesatan berulang, Bang. Islam itu bukan rahmatan lil alamin, rahmat bagi kelamin. Gimana sih? ini kamu sendiri yang memelencengkan ayat. Kok melencengkan? Saya ulangi lagi. Ya, yang Anda bilang sebentar. Anda bilang Islam rahmat bagi alam. Sekarang saya tanya, rahmat apa yang diberikan Islam bagi alam semesta ini? Tidak ada. Tunjuk Jangan, satu. kamu gini saya tanya dulu. Kamu tahu arti Islam nggak? Menurut orang-orang Islam, Islam ya. itu artinya, Bang, kan menurut orang Islam. Nanti kalau menurut saya Iya, nanti menurut lain. kan, ya ini kan saya jelasin saja menurut gitu ya. Menurut orang-orang Islam sendiri, Islam itu artinya berserah diri. Bukan. Terus? Aslinya kedamaian artinya Dis. Islam itu sebelum ada siapa-siapa itu kunnya Allah itu. Di situ menjadikan artinya dijadikan keislaman sebuah ciptaan yang berbeda. Apa sih dia ini teman-teman? Aduh. Nah, kamu nggak ngerti. Coba ulangi Makanya, lagi, saya nggak paham. Maksudnya gimana? Islam itu adalah apa? Islam adalah kedamaian yang diajarkan ya. Kalau agama itu jalan kebenaran. Makanya kamu belum ngerti agama dan Islam itu sendiri. Jadinya kamu Islam dalam adalah menerangkan, kedamaian. Islam adalah kedamaian. Kedamaian, iya. Kalau Baik. agama itu jalan kebenaran, ya kan? Baik, Kalau baik. belum Oke. tahu artinya, ya Baik, kayak sekarang gini. ini. Kalau Anda ngomong, bilang Islam gitu. adalah kedamaian, saya teringat dengan khotbah ceramahnya Ustadz ini. Perhatikan. Dengarkan. Nah, oke, tak denger ke ya. Sama dia bertanya pada saya di Kalibaru City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustaz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. No. Bang, seorang Ya. Muhammad, tenang. Saya selesaikan dulu. Kalau Anda bilang Wah, Islam, tenang banget, ini tenang banget ya, tenang. Anda banget. tahu nggak berapa kali Muhammad memimpin peperangan? Itu ya, saya ngomong dulu tadi, membahas tadi ya. Aduh. Nah, gini dulu. Saya tanya dulu, jangan Ini kemana-mana membahas gini. orangnya Anda atau tahu membahas tidak Islam? berapa? Tenang bang, tenang. Saya tanya Tunggu pertanyaan dulu, saya ngomong simpel. gantian. Anda tahu tidak Saya berapa tanya kali dulu, Muhammad gantian. memimpin peperangan dan berapa miliar dia dapatkan Bukan dari masalah hasil peperangannya ghanimah? ini dulu. Tunggu dulu, jangan sampai ke ranah peperangan dulu.
Kita itu kerana Islamnya, bukan kerana orangnya. Ini yang Jadi kita Muhammad bukan bahas, Islam? agama atau orangnya. Muhammad bukan cerminan Islam. Gini, yang kita bahas itu bukan orangnya dulu. Saya Tentang tidak bahas agama dan orangnya, Islam itu Muhammadnya sendiri. yang saya bahas. Muhammadnya yang saya bahas. Muhammad itu pembawanya. Oke, berarti dia melakukan kesalahan, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Saudara, dia membawa Islam itu, ya kan, diperintah. Oke, berarti dia Bukan Islam Muhammad nggak? ngarang Islam, ya Oke, kan? berarti dia Islam nggak? Ya dia pembawa Islam. Oke, dia perang nggak? Dia melakukan peperangan nggak? Kamu lihat perangnya enggak? Enggak toh? Kan perangnya dulu. Nah, kan kamu katanya perang itu katanya kamu. Oh, berarti bohong perang itu. Bohong, enggak ada Oh, peperangan zaman bohong. dahulu itu hanya orang-orang yang di situ, ya. Baik, halusinasi Itu memberikan Islam apa ketika di sini, baik. bukan perang namanya. Enggak Baik. ada rahmatal lil alamin ya, pemimpin daripada Islam itu sendiri ngajarin perang itu enggak ada. Baik. Kalau kamu bilang mengatakan bahwasanya tidak ada perang karena itu dulu dan itu bohong, ya. Bohong. Saya akan Ya. baik. Saya bisa Anda buktikan bilang. loh. Baik, sebentar. Kenapa? Ya, seorang pemimpin Baik. Islam kok ngajarin perang itu enggak ada. Oke, dengarkan ini ya, dengarkan ini. Hanya iblis yang suka perang itu. Dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah Ya, itu berapa benar orang dapat ceramah waktu itu. perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Aduh, Wa'lamu bicarain annama uang ghanimtum apaan min itu? syai'in fa inna lillahi Baginda Muhammad itu enggak bicarain Nabi uang ya. Muhammad mendapat jatah rata rampasan perang. Udah semua tentang bagindanya sendiri nggak tahu ya. 20%. 20 miliar dari perang Badar. Miliar kayak pernah ada miliar zaman segitu belum tahu dia ya. Berarti Anda masih mengingkari ada peperangan jatah rampasan perang untuk Muhammad? Iya, saya mengingkari karena baginda Muhammad mengajarkan kedamaian. Makanya saya tidak bilang mengajarkan teman-teman, perang. Islam Karena itu baginda tidak saya tahu. ya tuh Muhammad SAW tidak ngajarin perang, tapi ngajarin Baik. damai. Di setiap agama yang ada dulu damai semua. Kalau di Baik. situ diberitakan baginda Muhammad ngajarin perang itu orang tolol, ya kan? Masa pembawa rahmat lil alamin Islam kedamaian kok membawa peperangan itu sih? Baik. Itu bukan Saya akan pemimpin bukakan. namanya, iya. Baik. Mengajarkan Saya akan perdamaian pasti. Oke, saya akan bukakan surat Al-Anfal Nah, ayat ya, yang silahkan keempat. mau buka surat manapun kamu ya, Baik. surat menemukan di gua silahkan ya. Baik, Anda percaya dengan Quran? Kalau Quran percaya, yang dibawa baginda Muhammad bukan yang Baik. dibawa kamu. Baik, Al-Anfal 41 ya, kita mulai ya. Ya, tak koreksi nanti kalau kamu ngomong ya. Baik. Oh, baik, Baik, saya oke. balikkan dulu kamera saya. Nah, ya, silahkan. Sudah saya bilang teman-teman, Islam menjadi Islam karena dia tidak tahu Islam itu apa. Ketika dia Nah, tahu Islam itu makanya, apa, dia Islam akan itu berlari apa nggak meninggalkannya. tahu. Jadi ngarang semua nanti ya. Oke, Jadi ini Islam Quran yang kan, sebenarnya sebentar, seperti saya tanya apa dulu. gitu ya. Kamu punya Quran nggak di rumah? Ya punya dong. Oke, kalau kamu bilang ini palsu, nanti kamu cek di Quranmu di rumah ya. Oke. Itu kan kalau Oke, kalau coba, ya, coba baca dulu nih, baca. ya. Nggak lihat itu Dis. Kecil banget Dis. Nih, Ketahuilah sesungguhnya ya kan, apa saja yang didapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Nah, oke, rampasan perang dari mana? ini ngarang Maka? ini. Bukan itu berperan, bukan berperang ya. Jadi baginda Muhammad itu mengajarkan berperan yang bagus di muka bumi Allah ini ya kan. Nah, itu kalau Nah, saya ngasihkan bilang saja nggak tahu. orang-orang Itu coba- Islam itu tidak coba tahu baca- agama baca Islam itu ayatnya, baca apa. ayatnya, jangan baca artinya. Baca ayatnya. Ketahuilah sesungguhnya Baca apa ayatnya saja atas, Dis. yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat itu baca Rasul. apa itu? Gimana? Itu baca ayatnya atas, bukan ayat itu dodol. Ya udah. Kalau kamu baca ini Ayatnya berubah atasnya maknanya ya, gitu. itu yang dibaca dudul. Iya, kalau kamu baca ayatnya terus berubah. Ya enggak. Coba. Terus kenapa? Karena di sini ada Dis. Ya ayyuhalladzina amanu doang ya kan. Padahal di situ ya ayyuhalladzina amanu Allah. Ya kan. Iman sama Allah gitu. Sudah saya bilang, Bukan iman sama teman-teman. siapa enggak tahu gitu Gini ya. teman-teman, saya cuma kasih tahu begini, orang Islam kalau dikasih terjemahan Al-Quran mereka Ya, kaget. ini orangnya ya kan. Nah, ini Makanya bukan- orang bukan Islam masalah itu Islamnya ya, gini, orangnya nah, ya, orangnya obat ya. gini. Jadi kalau Wal masalah Quran Islamnya, sebentar, ya. tenang. Nah, Jangan kalau panik. masalah Islamnya, Kian bukan santai, orangnya jangan itu panik. beda nanti Jangan acaranya panik. ya. Gini loh, saya cuma mau bilang begini. Orang Islam itu punya yang namanya candu atau punya yang namanya morfin atau punya yang namanya obat-obatan untuk mengefly tinggi, yaitu apa? Baca Quran.
belajar terus. Kalau kamu baca Injil gimana coba? Coba kamu baca Injil gimana coba? Itu yang kalian lakukan. Coba Sekarang kamu saya baca tanya, Injilnya, waktu kamu baca itu kamu ngerti apa di Ngerti dalamnya? Aku ngerti baca itu apa ya kan? Saya dari kecil Islam. Makanya ketika kita tunjukkan kepada mereka ayat bahwasanya Muhammad mengambil harta rampasan perang, bahkan dia jadi miliarder, gara-gara itu umat Islam berbondong-bondong mengatakan itu tidak benar, tidak benar, tidak benar. Nabi berperang, Nabi itu mengajarkan kebaikan, tidak benar. Nabi itu membawa petaka peperangan, tidak benar. Nabi itu mengajarkan kasih sayang. Nah, tapi sayang semua seorang rasul-rasul Tuhan itu. Makanya saya bilang, Kian Satang. Ya, kamu ini mau ngajarin apa coba? Kamu menjadikan Quran sebagai itu tadi obat buat ngefly. Ya. Ketika kamu baca Arabnya, ini kita akan diskusi di sini. Gantian dulu dong, gantian. Oi. Nirojim. Itu orangnya itu. Ya. Amin. Tapi kamu tidak pernah tahu isinya itu apa? Gini. Kita ngomong orang zaman sekarang, Dis ya. Kamu dan aku kan orang sekarang kan, bukan orang purba kan. Bukan orang dulu kan. Justru Islam itu disuruh sekarang, mengikuti ya kan? Nabi. Betul nggak Islam disuruh Nabi yang mengikuti Nabi? mana? Kamu tahu Nabi nggak? Ketemu Nabi nggak? Cara ngikutinnya gimana coba? Di dalam Al-Quran. Al-Quran yang mana? Kamu aja nggak percaya? Yang tadi, yang saya tunjukkan tadi. Oh, kamu sendiri nggak percaya ngomong Quran gimana sih? Kamu percaya Injil nggak? Kian Satang, saya kamu cuma bilang percaya Injil begini nggak? sama kamu. Dengar ya, nih, saya cuma kasih tahu begini. Gantian dong, kamu yang dengerin aku Gini. gantian. Begini. Masa sih aku dengerin Yesus terus? tidak pernah menakut-nakuti orang, membawa para pengikutnya untuk menjarah, Yesus yang mana? merampok. Kamu pernah kenal di mana? Tenang. Kamu pernah kenal di mana sama Yesus? Pernah tidak Yesus membawa para pengikut untuk Iya, merampok, kamu kenal di mana untuk sama menjarah, Yesus itu, untuk ya kan? mengambil duit, Dari untuk surat mengambil apa? perempuan-perempuan? Tidak pernah. Yang melakukan itu adalah kamu saja Muhammad. itu yang nggak pernah, kan kamu nggak pernah jumpa Yesus, ya kan? Ya cuman baca, kamu Kalau dan kita- aku cuman baca, Dis. Baik, Baca baik. kitab, ya kan? Cuman baca, pembaca bukan Oke. pembawa ya. Oke, sudah Kamu bicaranya? harus akui, kamu pembaca, aku juga pembaca, Oke, bukan sudah? pembawa, ya kan? Bukan utusan saja kita itu, sih anak sekarang, ya kan? Hanya pembaca saja, bukan pembawa agama ataupun pembawa kitab. Sudah? Ingat itu, ya kan? Satu, ya kan? Kalau kamu percaya Yesus silakan, gitu aja. Percaya Muhammad ya juga silakan, itu utusan semua itu. Nggak usah Kalau diributkan. percaya Muhammad Untuk nanti apa kamu sih, jadi kan? mirip sama Muhammad. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu cuman mirip sama saja nggak Muhammad apa-apa. nanti kamu pernah nambah lihat istri wajahnya Muhammad lagi. kayak apa? Ya sudahlah, Ya, kamu nggak tahu kamu apa-apa pernah jumpa tentang agama Muhammad, Islam. wajahnya kayak Kian apa? Satang, gini, Udah, cukup kamu itu ini aja kan, ya. kamu ini kan kebanyakan Damai-damai di nonton, damai, bentar, asik. Mau kamu ini agama kebanyakan apapun, nonton ya. ngadu ayam, kamu kebanyakan nonton ngadu ayam, nonton judi kopro, Kamu ini juga kebiasaanmu. kebanyakan nonton apa itu? Ketika kamu biasa Kamu nonton cari duit juga di muka bumi judi ini. kopro, ngadu ayam, akhirnya apa? Akhirnya kamu ya. tidak punya pengetahuan. Itu kamu tentang lagi agama ngemes Islam. sekarang itu, tahu nggak? Kamu lagi Ketika kamu ngemes, tidak cari punya pengetahuan donasi, tentang agama aku tahu, Islam, Di. lalu kamu berbicara agama Islam, akhirnya jadi seperti Pengetahuan ini. apa? Kamu saja Injil aja nggak tahu turunnya kapan, siapa yang dikasih, ya kan? Kamu Nah, untuk apa? gini, Kamu Kian nyembah Satang. siapa? Bagaimana Mending caranya kamu, nyembahnya? Yang disembah gini, itu bagaimana? saya punya saran Di buat mana kamu. adanya nggak tahu loh. Mau nggak? Saya punya saran buat kamu. Nah, juga saya punya saran buat Mandi kamu. lumpur sana, mandi lumpur. Gantian dong. Mandi lumpur sana kamu. Bagaimana mungkin ada seorang muslim mengatakan Muhammad tidak pernah berperang? Jadi memang teman-teman, kebanyakan orang Islam itu mereka ini tidak tahu siapa Muhammad. Nggak tahu mereka apa yang Muhammad lakukan dulu, dia ngapain aja nggak tahu. Yang dia tahu Muhammad itu adalah orang yang mulia, mengajarkan akhlak yang baik. Itu yang diajarkan kepada mereka. Ketika mereka tahu siapa sebenarnya Muhammad, mereka akan berlari meninggalkannya. Muhammad itu hidup dari menjarah. Kalau ada orang Islam yang tidak percaya itu, atau kalau ada orang Islam yang mengatakan bahwa omongan saya ini adalah fitnah, pergi ke Mabes Polri, botol. Saya sudah bilang, Muhammad hidup dari jarahan perang. Bahkan dia menjadi seorang miliarder dari rampasan perang itu. Kalau kamu tidak percaya, ya karena kamu tidak pernah belajar agama Islam.
Benarkah Muhammad hidup dari jarahan perang? Dan benarkah Muhammad menjadi seorang miliarder? Perhatikan. Ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian dan kalian tolong sebarkan ya. Kalau ada orang Islam ya yang mengatakan bahwa Muhammad tidak hidup dari harta rampasan perang, bentar ya, saya tunjukkan dulu. Bentar ya. Nih ya, sebentar teman-teman ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Sekali lagi nih, tolong rekam dan bagikan nih, rekam dan bagikan. Kita harus memberitahukan siapa Muhammad yang menjadi suri toladan umat Islam. Walaupun ini pahit, tapi ini harus kita sampaikan kepada orang mereka. Muhammad itu hidup dari jarahan perang. Bahkan dia menjadi seorang miliarder karena dia mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Kalau kalian tidak percaya, dengar ini. 1.000 kali 50.000 keping 212 miliar 500 juta. Harta rampasan perang Badar 212 miliar 500 juta. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Ketahuilah bahwa harta rampasan perang maka Nabi dapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5. 1/5 itu berapa? 20%. Kalau 200 miliar 20%-nya berapa? Lebih kurang 40 miliar. Bayangkan ayah kita punya duit 40 miliar. 40 miliar. Itu baru dari perang Badar doang. Jatah Muhammad 40 miliar. Jadi kalau saya bilang Muhammad hidup dari jarahan perang begitu, dari menjarah begitu, kamu jangan nyalahin saya, itu ada di dalam Quranmu, Abdul. Kamu jangan bilang saya fitnah, makanya saya bilang teman-teman, satu kali kamu nonton Edis TV, memang kamu akan marah kamu dengan saya. Marah kamu semarah-marahnya kalau kamu sekali nonton saya. Kedua kali, kamu udah mulai cari tahu, ini orang ini ngomong bener nggak sih? Sekarang tuh zaman internet. Ketiga kali, kamu sudah mulai manggut-manggut mengiyakan omongan saya. Keempat kali, kamu tidak akan percaya lagi dengan agama Islam. Ketika saya bilang begitu, kamu katakan saya fitnah. Kamu katakan saya bohong. Kamu katakan saya menghujat. Tidak. Bang, ya saya tahu itu benar. Tahu saya kamu mengatakan yang benar. Tapi apa maksud dan tujuanmu mengatakan begitu? Ini maksud dan tujuan saya, biar kalian tahu. Kenapa saya kok harus capek-capek ngomong begitu? Kenapa kok saya harus capek-capek ngomong bahwasanya itulah yang terjadi kepada Muhammad? Begini, biar kalian tahu. Orang-orang Islam mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah seorang yang meneruskan ajaran Yesus. Ustadz Abdul Somad di dalam Injil dinubuatkan akan datang Nabi Muhammad meneruskan ajaran terdahulu. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Firanda, dan banyak ustadz-ustadz lainnya menempel-nempelkan dirinya dengan Yesus. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya tahu siapa Muhammad. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Makanya saya sampaikan kepada kalian, tolong jangan tempel-tempelin Muhammad kepada agama kamu. Itu maksud saya mengatakan demikian. Saya nggak ada urusan mau Muhammad kerjanya tukang rampok, mau Muhammad kerjanya tukang bakso. Saya tidak urusan. Yang menjadi urusan saya ketika para ulama-ulama, para penceramah-ceramah Islam mengkait-kaitkan diri Injil, mengkait-kaitkan diri Yesus kami dengan Muhammad. Itu yang tidak boleh. Bayangkan ada seorang taruhlah bajingan begitu. Terus dia mengait-ngaitkan diri dengan Al-Quran. Sesungguhnya sayalah yang dinanti-nantikan oleh yang akan memerangi kaum dan wajarlah orang Islam ngomong itu bohong itu. Mana ada agama kami meneruskan ajaran dia, bohong itu. Saya juga begitu. Kan sudah saya bilang,
Kalau seandainya kalian dapati bahwa saya itu mengatakan sesuatu yang fitnah, bahwa saya mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya kalian bikin saja laporannya ke Mabes Polri. Gimana sih? Masa kalian cuma ngoceh-ngoceh saja? Ayo silakan. Ahmad Sulaiman. Silakan Ahmad Sulaiman. Berikanlah bantahan argumen yang membuktikan bahwa statement saya tidak benar. Kalau memang pernyataan saya tidak benar, kalau memang benar akui saja itu benar. Silakan Ahmad Sulaiman, nyalakan kamera. Silakan, Bro. Gak bisa pasang kamera. Lihat nih. Lihat Islam datang begini. Apakah kalian lihat ada orang Islam yang sanggup membantah? Tidak bisa. Apa yang mau dibantah? Orang semuanya ada tertulis dalam Quran. Iya. Ayo silakan. Kita kasih ini ada Subhel. Iya, Subhel. Selamat malam. Selamat malam. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Silakan nyalakan kamera. Bentar ya. Saya bantu dari sini ya. Nah itu. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan diterima. Duh, Sabel. Ya benar-benar enggak mau ini tuh. Inilah kalian menyalakan kamera. Nah, kabur kan? Kabur apa yang Edis? Orang semua yang kamu omongin itu bener, yang mau dibantah apa? Yang bisa umat muslim lakukan itu adalah apa? Adalah mempersekusi. Cuman membikin argumen bantahan gak bakal bisa. Kalian tahu seorang apa yang dilakukan seorang penjahat untuk menutupi kejahatannya? Membunuh. Iya. Ketika misalnya ada seorang penjahat yang ketakutan kejahatannya dibongkar, dia akan melakukan pembunuhan kepada orang yang mengungkap itu. Karena kalau dia melakukan argumen bantahan, itu sama saja dia bunuh diri. Nggak bisa dia melakukan bantahan. Tapi maksud saya begini teman-teman semua. Saya itu ingin sebenarnya supaya di hati kecil saya ya, di hati kecil saya. Karena saya punya banyak teman-teman Islam. Saya punya banyak sahabat-sahabat masa kecil saya orang-orang Islam. Kami ngobrol-ngobrol baik-baik saja, nggak ada masalah kami, nggak ada. Bahkan teman-teman ya, kalau di Facebook saya yang asli, Facebook saya nggak pernah bahas-bahas agama. Kalau dulu memang pernah, tapi sekarang saya nggak pernah bahas-bahas agama. Karena saya tahu orang-orang teman-teman saya yang di Facebook saya, mereka nggak pernah bahas Kristen. Iya, saya hanya menjawab orang-orang Islam yang membahas agama Kristen. Ini loh, ustadzmu ini loh, nih loh, bahasin Kristen. Jadi begitu. Tapi giliran ditanggepin ngamuk, marah. Jadi kalau memang teman-teman ingin supaya terjadi kesamaan, keadilan, ya sudah ayo kita bahas saja. Tapi kenapa harus ada persekusi? Kenapa Anda harus marah? Kenapa Anda harus demo berjilid-jilid, bersilit-silit, mempersekusi orang, memenjarakan orang? Bukankah ustadz-ustadz kalian biasa? Bahkan sampai pajang-pajang banner di jalan. Benarkah Bible dipalsukan? Nah ini kan kerjaan orang. Oh saya tunjuk lagi nih. Saya akan tunjuk lagi kepada kalian. Bukan cuma 1-2 banner. Kalau cuma 1-2 banner mah oknum-oknum saja. Nih biar pihak kepolisian juga lihat. Nih. Bentar ya. Apakah banner-banner seperti itu hanya 1-2 tempat saja? Oh, enggak banyak. Iya. Jadi orang-orang Islam ini, mereka itu akan mengemis. Mereka akan mengatakan bahwa Jesus is Muslim. Saya mencintai Yesus karena Yesus Muslim. Dan nih, apa yang tertulis di sini? Ini satu banner, salah satu banner. Bentar ya. Baliho, sebentar. Ini agak. Nih. Kelihatan ya? Nih. Saya cinta Yesus karena
Yesus seorang muslim. Coba ini orang Islam. Ketika orang Islam mengatakan Yesus muslim, itu sebenarnya penghinaan besar. Masa kau bilang Yesus muslim kayak Muhammad? Muhammad saja hidupnya seperti itu. Nih loh, ini banner muslim yang bikin ini. Saya muslim, saya tidak merayakan Natal, tahun baru Masehi, tidak mengikuti ibadah penyembah selain Allah. Ini jelas nih. Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Nih, ini kalian pikir disponsori oleh ormas-ormas apa? Ini ormas-ormas Islam besar ini. IBF, IKD, nih. Ini pelopor-pelopornya ini, sponsor-sponsornya ini. Bukan oknum, bro, bukan oknum. Yang kayak begini itu sudah sering terjadi. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya mau berbicara. Saya berbicara, tidak benar yang kalian katakan itu. Gimana kalian? Ketika saya bilang begitu, kalian bilang, Edis, kamu memecah belah persatuan. Memecah belah persatuan? Saya bukan memecah belah persatuan, saya menjelaskan, menerangkan bahwa Islam dan Kristen itu tidak sama. Yesus bukanlah seorang muslim, dia bukan Islam kayak Muhammad. Karena Islam adalah para penyembah berhala. Dikatakan Islam penyembah berhala, marah. Tapi kalau Islam ngomong agama selain muslim penyembah berhala, namanya dakwah. Kaumu apa sih? Coba. Bukankah orang Islam dengan haknya, dengan keimanan, dengan keyakinannya mengatakan bahwa yang selain muslim adalah para penyembah berhala. Yang selain muslim adalah penyembah selain Allah dan mereka terkutuk dalam neraka jahanam. It's okay, itu imanmu. Imanmu adalah imanmu, tidak masalah. Dan saya pun maka bebas untuk mengatakan bahwa menurut sudut pandang saya, Islam adalah penyembah berhala. Terus kenapa kita mesti ribut? Hak saya untuk berbicara iman saya. Hak kamu untuk berbicara iman kamu. Begitu. Jadi kita punya yang namanya kesamaan hak. Masa kamu bikin lagu, mengapa kau tuhankan manusia? Kalau kamu bikin lagu begitu boleh. Sementara saya bikin lagu, mengapa kau tuhankan manusia, kau marah. Heran saya dengan kelakuan kalian. Ayo, silakan. Di bagian manakah saya melakukan kesalahan? Di bagian mana saya mengatakan yang fitnah terhadap agama Islam? Jadi teman-teman ketahui ya bahwa orang-orang Islam ini, mereka itu akan menjual nama Tuhan kita Yesus untuk mempromosikan Muhammad. Ini contohnya nih. Ini siapa ini? Kalian semua tahu. Dondi. Apa tulisannya? Jesus brother. Jesus Muslim brother. Jesus itu Muslim brother. Mereka Yesus menyembah Allah. Ketika saya jawab, marah. Gimana? Kalau saya bilang Muhammad Kristen, ngamuk orang Islam. Kalau orang Islam ngomong Yesus Muslim, itu namanya dakwah, saudara-saudara. Saya hanya memberitakan kebenaran kepada Anda bahwa Yesus itu Muslim. Tapi Anda jangan bilang Muhammad Kristen ya. Awas nanti masuk penjara Anda. Kenapa sih kita harus begitu coba? Saya ingin mendewasakan kalian loh. Marilah kita adil. Jangan ketika orang Kristen membuka mulutnya berbicara tentang Islam, kau langsung persekusi. Lapor polisi, penistaan agama. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman saya mendidik kalian supaya ayo kita. Kalau memang kita adakan diskusi, ayo kita diskusi. Tapi dalam diskusi biarlah itu diskusi. Biarlah itu debat. Jangan sampai merembet kepada persekusi. Akibat di persekusi apa? Saya sekarang harus meninggalkan apa yang saya miliki. Sementara yang Muslim bahas Islam, bahas Kristen, mereka santai-santai. Happy saja mereka di rumah.
Tetapi dari pihak Kristen menyedihkan, teman-teman, menyedihkan. Ya, itulah yang terjadi, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya, Julian, coba Julian. Ya, silakan Julian. Nyalakan kamera Anda. Tunggu bentar. Tunggu bentar. Lupa. Silakan. Bentar. Kok nggak bisa ya? Muslim atau Kristen, Bang? Saya Muslim. Muslim, silakan, Bang. Kok ada bisa nyala ini? Saya bantu dari sini, Bang. Oh, Anda tidak bisa, Bang. Pengikut Anda Anda bisa? baru 94. Yang mana bisa, Bang? Yang nggak bisa. Aduh, dari kemarin saya pengen ikut diskusi. Belum bisa, Bang. Besok kalau pengikutnya Oke. sudah banyak ya, saya turunkan. Mohon maaf. Kita kasih naik ada Herman. Ya, silakan Herman. Selamat malam. Muslim atau Kristen, Herman? Oke, terpental lagi, kabur lagi. Kita kasih naikkan ada Rahmat Haryanto. Oke, Rahmat hilang. Kita kasih naik ada Haris. Silakan Haris. Nyalakan kamera Anda. Haris Lee, Muslim atau Kristen, Bang? Haris Lee. Baik, ini kita sapa, dia tidak bicara, jadi kita blokir saja ya Haris Lee ini ya, sebentar. Kita akan blokir Haris Lee. Oke, kita blokir ya. Oke, sudah saya blokir. Kita kasih naik lagi ada Ahmad Akbar. Oke. Ya, selamat malam Ahmad Akbar. Muslim, Bang? Muslim. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Mari, Bang. Kita diskusi. Silakan apa yang mau Anda utarakan. Di hadapan 11.900 orang, Bang. 12.000 orang. Bentar. Kemukakan, Bang. Apa yang menjadi isi pikiran Anda? Silakan. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi loh, kayak Muhammad loh. Nah, kabur lagi. Gimana sih? Aduh. Oke, kita kasih naik ada Ama AR. Ama AR. Ya, silakan Ama AR, nyalakan kamera Anda. Kabur lagi. Oke, teman-teman ya, karena kabur-kaburan lagi, kita iklan lagi. Kepada pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kita ini ada program. Program kita itu adalah mendirikan rumah apologet di sini. Base campnya adalah di sini. Teman-teman, supaya teman-teman berpartisipasi, ikut bersama-sama mendirikan rumah apologet ini. Saya balik badan saya biar tidak ketutupan ya. Saya ngomongnya sengaja saya balik badan saya karena kalau saya ngomong saya balik kamera seperti ini nanti kalian tidak bisa melihat tulisannya kan. Jadi saya balik begini. Nah ya. Kepada teman-teman yang sudah lama nonton Edis TV, karena penonton Edis TV teman-teman ketahuilah hanya sekitar 1% saja. 1% dari penonton itu yang betul-betul mensupport begitu. Dan yang 99% itu kebanyakan Muslim dan juga orang-orang Kristen yang memang hanya sukanya menonton saja. Tapi itu pun tidak menjadi sebuah masalah, teman-teman. Itu juga tidak menjadi sesuatu yang kita sesalkan. Tidak. Kita tetap jalan terus. Ya, jadi kepada pemirsa Edis TV yang tergerak hatinya, yang ingin supaya rumah apologet segera berdiri di sini, teman-teman, kita bisa bersama-sama berkolekte mensupport pendirian rumah apologet tersebut. Kapan, Bang? Ya, teman-teman, kita harapkan dan kita doakan bulan Desember. Jadi sebentar lagi. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman
ada berkat berlebih, tidak kehilangan nomor tersebut. Hati-hati teman-teman dengan akun atau channel-channel Edis TV yang selain daripada ini ya. Jadi pastikan Anda mengikuti channel Edis TV yang asli supaya kalau support tidak salah sasaran. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman, silahkan ya, bagi yang ingin naik, bagi yang ingin mematahkan argumen saya, bagi yang ingin membuktikan bahwa yang saya katakan itu salah, saya berikan kesempatan kepada kalian. Kita kasih naik ada sabar ya. Wayfoni. Oke, Wayfoni. Coba Wayfoni kita kasih naik. Well, Foni. Ya, silakan nyalakan kamera. Saya agak sedikit kesulitan mengeja karena terlalu kecil. Silakan. Wayfoni. Baik, turunkan ya. Teman-teman pastikan teman-teman ya di layar Anda itu sudah ada panel-panel yang fungsinya itu berbeda-beda. Ada panel buat kolom buat komentar, ada panel buat naik multi tamu ini ya, guest ini ya. Kemudian ada panel buat membagikan, panel buat kasih gift, panel. Ini fungsinya masing-masing ada. Jadi hati-hati teman-teman ketika Anda memencet layar Anda ketika Anda sedang nonton TikTok. Ya. Karena kadang-kadang Anda memencet tombol yang salah sehingga Anda naik sini Anda nggak sadar. Anda lagi di kamar mandi. Perhatikan HP Anda ya. Karena kan memang ada yang dikantongin itu HP. Nah, waktu dikantongin, mungkin HP-nya itu belum diatur ke mode layar ini pengunci biar kalau kepencet tidak naik begitu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya, sabar teman-teman. Daci, coba Ya, Daci, selamat malam saudara Daci. Iya bang. Ya, Muslim atau apa bang? Kristen bang. Silakan bang, nyalakan kamera. Apa gerangan abang mau naik ke sini? Mau ngapain? Shalom bang. Shalom. Apa yang mau abang sampaikan bang? Itu yang kutanya tuh bang, penyalipan Tuhan itu rencana iblis atau rencana Bapa di sorga? Abang nonton Edis TV sudah berapa lama? Udah menjelang mau ke 6 bulan sih. Bohong yang nyata. Bang, begini, supaya kita itu tidak berulang-ulang. Kalau abang klik profil saya, beranda nih. Kalau misalnya abang nonton Edis TV, nih saya kasih tahu ya bang ya, biar abang lihat nih ya. Kalau abang nonton Edis TV, nanti di berandanya itu ada ini. Saya balikan dulu kamera saya bang ya. Edis TV, nih sebentar ya. Sabar ya bang ya. Biar abang tahu. Nih, saya balikin kamera saya. Nih, kalau abang nonton Edis TV, pasti nanti abang lihat di berandanya profilnya nih bang. Nih, ini akun Edis TV. Yang asli itu followersnya ada 683.000 orang. Ini akun yang asli. Dan saya hanya mengikuti satu akun. Nah, akun yang saya ikuti ini juga akun asli saya. Cuman akun kecil. Dan akun ini bukan buat debat. Akun yang saya ikuti ini buat kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bang, ada akun Edis TV asli hanya ada 2 saja. Nah ini, klik aja ini. Klik. Nah, terus baca. Nah nih, nama asli saya adalah Edi Sidabutar. Kolekte persembahan pendirian rumah apologet ini. Via ini, khusus yang di USA ini. Nah, akun TikTok saya yang asli ada 2. Ini sama ini. Akun YouTube saya ada ini. Nah, abang klik saja YouTube ini. Klik. Nah, ketika abang klik YouTube, lihat video-video saya. Nah, ada video saya tentang itu. Nih, mengenai penyaliban itu apa? Nah ini, abang tonton saja di sini. Nah, begitu. Supaya kita tidak berulang-ulang seperti itu bang ya. Jadi sudah saya cantumkan di YouTube saya, gitu bang. Paham saya lah. Jadi abang tonton, di situ sudah saya utarakan dan bahkan sudah ada penguji-pengujinya. Bahkan pengujinya itu adalah orang yang pertama kali mempermasalahkan itu. Orang yang pertama kali mempermasalahkan penyaliban statement saya itu adalah Oki, namanya Oki.
Nah, si Okinya juga sudah menyetujui saya begitu. Jadi udah clear di situ. Begitu ya? Oke. Sehat selalu, Bang. Oke, sama-sama Bang. Saya turunkan ya. Oke. Silakan teman-teman nonton di YouTube saya. Ini ada 11.100 orang yang nonton di TikTok. Nah, di YouTube saya mau cek yang nonton ada berapa, sebentar. Di YouTube yang sedang menonton tuh 3.800 orang secara live. Jadi teman-teman, penonton di TikTok kalau mau lihat video sesudah ini itu saya simpan di YouTube saya. Begitu ya teman-teman ya, dan supaya tidak berulang-ulang. Nah, biar teman-teman tahu, nampaknya saya bukan sombong ya, saya bukan sombong. Kalau teman-teman tak mengetahui yang lain, mungkin teman-teman bisa kasih tahu saya kalau saya keliru. Di antara channel-channel debat agama, di antara channel-channel diskusi lintas iman, nampaknya adalah channel saya dengan penonton tertinggi begitu. Karena yang nonton tuh 3.000, 4.000 secara live. Itu di YouTube. Nah, di TikTok 10.000, 15.000 dan seterusnya yang menonton. Nah, supaya teman-teman tahu, itu banyak membuat orang-orang itu cemburu. Nah, ini saya juga heran. Padahal mereka ngakunya apologet juga. Bukankah ketika ada saudaramu sesama apologet, dia penontonnya banyak, seharusnya kamu mensupport. Tetapi ada orang-orang yang musyrikin, sirikin. Ini yang saya heran, saya mikir kenapa kok sirik sih? Begitu. Nah, mereka-mereka yang syirik ini, yang kalau siaran nggak ada yang nonton, kalau upload video tidak ada yang nonton, akhirnya mereka harus membahas saya. Caranya bagaimana untuk mendulang viewers? Caranya adalah bahaslah Edis TV. Kalau kamu bahas Edis TV, pasti nanti tiba-tiba banyak yang nonton kamu. Inilah yang terjadi teman-teman, biar teman-teman tahu. Makanya ada banyak channel-channel oknum-oknum pendeta yang harus membahas saya siang, malam, pagi, sore. Supaya apa? Supaya ada yang nonton dia. Karena kalau dia ngupload khotbahnya, ngupload pengajarannya, yang nonton hanya 200 orang. Yang nonton hanya 100 orang. Itu teman-teman, biar teman-teman tahu asal-muasalnya. Padahal sudah saya bilang, orang itu akan melihat kamu ketika seseorang mendapati di dalam diri kamu itu sesuatu pelajaran yang baik. Kalau tidak ada yang nonton kamu, berarti kamu harus introspeksi diri. Berarti pengajaranmu, apa yang kamu utarakan, itu tidak menarik. Iya, banyak yang musyrik, syirik. Apalagi ketika saya live, ada paus terbang. Banyak orang-orang itu yang iri dalam hatinya. Sialan, dia dapat paus, saya enggak. Bukankah seseorang itu memberikan karena dia melihat sesuatu? Ini yang saya heran. Ya, jadi teman-teman sekalian, supaya teman-teman mengerti duduk perkaranya dan duduk soalannya ya, seperti itu. Kita mau fokus aja. Tentu saja ada kerikil-kerikil seperti itu yang harus kita singkirkan ya, supaya jalan kita terus lurus. Oke, kita kasih naik ada Bang Al. Oke, Bang. Ya, silakan Bang Al, nyalakan kamera Anda. Silakan Bang Al. Muslim atau Kristen Bang Al? Oke, Bang Al dia tidak bicara ya teman-teman ya. Sudah banyak orang-orang Islam teman-teman yang sudah kehabisan akal. Sudah banyak orang-orang Islam yang sudah tidak berdaya. Jadi untuk membantah, boro-boro membantah argumen, bicara saja mereka sudah tidak mampu. Untuk ngomong mereka udah nggak bisa. Ya, Anwar Arifin, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Kristen kemakan babi haram. Tenang. Nyalakan kamera dulu baru ngomong. Jangan marah-marah terus. Kamu penyembah patung bajingan. Silakan nyalakan kamera. Yuk. Nah, lari kan? Kalian sudah lihat. Apakah mereka sanggup mematahkan argumen? Nggak sanggup. Jadi teman-teman sekalian,
ketika saya membicarakan tentang agama Islam, tidak ada orang Islam yang bisa membantahnya. Mereka hanya datang ke sini marah, kejang-kejang. Membantah tiada mampu. Oke, kita kasih naik ada Edi Sambo. Ya, semogalah sadar para penyembah dan penuhan mayat Muhammad. Ya, silakan Edi Sambo, nyalakan kamera Anda. Woi, silakan Bang, nyalakan kamera dulu baru bicara. Oke. Saya tanya dulu ya Bang ya. bosan hidup kamu ya? Bosan hidup? Iya. Muslim Bang. Bosan hidup kamu ya? Saya Muslim. Kenapa marah-marah Bang? Ada apa marah-marah? Senyum dulu loh, senyum-senyum. Smile. Enggak, saya nggak bisa senyum. Kenapa tidak bisa senyum kok marah-marah? Kamu ini apa namanya? Apa ya namanya ya? Apa tadi ya? Apa ya, Dis? Apa ya? Melecehkan. Melecehkan. Baik. Ini ada 11.400 orang secara live di TikTok dan di YouTube ada kurang lebih 4.000. Coba utarakan apa pelecehan yang saya lakukan terhadap agama Islam. Saya beri kesempatan kepada Anda. Silakan. Udah galak belum, Cis? Udah galak belum? Tadi galak nggak? Kurang galak Bang, ya? udah biasa di sini orang galak sama saya. Di sini itu Bang, tidak penting orang mau galak mau ini. Yang penting itu isi omongannya. Silakan. Iya. Ya, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih aja sama Anda, Dis. Terima kasih. Sudah turut. Sebentar, saya tanya dulu. Sudah ini abang ini Muslim atau Kristen? Ya Muslim, saya Muslim nih. Nih Muslim. Muslim. Coba ucapkan satu ayat Al-Quran, Bang. Karena tidak boleh ngaku-ngaku di sini. Oh gitu. Silakan. Apa? Mintanya apa? Apa saja surat yang Anda ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuh yaumaidin khasyiyah amilatun nasibah taslanaran hamyah tusqomina ini nanya. Muslim, sah, cukup Muslim. Oke, silakan. Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, Dis. Ya. Sama ini saya banyak nyimak sih. Hampir tiap malam saya nyimak Anda. Di sini apa namanya? Pertama dulu memang saya sempat apa namanya? Marah juga sama Anda. Tapi setelah saya simak terus kok ini ya bener semua yang Anda sampaikan sulit buat saya untuk membantah. Ya, lanjut. Iya, ya untuk itu di sini seperti halnya orang-orang Muslim Nusantara yang lain, saya mengucapkan terima kasih. Anda sudah turut menyadarkan para kadrun lah ya, upaya kadrunisasi di Nusantara bisa apa namanya kita sadarkan. Sungguh kalau seperti ini terus ya repot ya. Kejadiannya ya hasilnya ya seperti inilah Muslim Islam di Indonesia. Yang ada hanya kekerasan, hanya intoleran dan lain sebagainya. Dan sungguh ini sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan. Ya. Tapi percayalah percayalah. Kesadaran untuk bangkit kembali kepada kepercayaan Ibu Pertiwi, kepercayaan Nusantara ini sedang terus terjadi di mana-mana tempat. Kesadaran untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Namun demikian ya Anda juga punya kontribusi untuk menyadarkan itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami terbantu untuk itu. Baik, gitu Dis. Oke, baik, sudah disampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Terima kasih Pak Edi Sambo. Seperti saya bilang Pak Edi Sambo, memang kalau pertama kali Anda menonton, ya memang Anda akan marah-marah. Kedua kali Anda akan mulai cari tahu. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan. Nah, Anda sudah pada tahap ketiga nih. Saya tidak sabar menunggu tahap yang keempat. Baiklah. Begini Dis. Ya, silakan. Ya, begini. Kalau tahap keempat itu. Jadi kalau buat saya setelah umat Islam kemudian menonton channelmu terus masuk ke Kristen jadi murtad dan apa, itu buat saya tidak masalah. Mau masuk ke Kristen, mau ke Buddha, mau ke apa, yang penting mereka beriman, silahkan. Kalau buat saya sendiri ya saya teruskan dari Islam kemudian jadi ke tauhid. Jadi keislaman kami yaitu untuk keislaman yang Islam Nusantara lah begitu. Islam Nusantara yang betul-betul di situ kami pelihara bagaimana kerukunan umat beragama, bagaimana kita menjalin toleransi dalam beragama di Nusantara ini. Baik. Demi tersenyumnya Ibu Pertiwi. Begitu, Dis. Baik. Ya, begini Pak Edi Sambo. Apa yang Anda utarakan itu baik. Tetapi teman-teman juga dan kepada Anda Pak Edi Sambo, saya juga tidak memaksakan.
Anda baru sampai kepada tahap keempat. Karena begini, ketika Anda ingin mengutarakan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, toleransi, nanti Anda akan dapati itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi nggak apa-apa lah, itu proses, nggak apa-apa. Kita juga jangan memaksakan. Karena sudah banyak Pak Edi Sambo, Islam yang dia sangat Qurani sesuai dengan syariat Islam, mereka mengkritik Islam Nusantara. Islam apa itu? Islam buatan kalian sendiri. Ya seperti itu. Ya itu nanti biar waktu yang akan menjawab. Begitu Pak Edi Sambo. Tapi gimana lagi? Mereka sebetulnya kebanyakan yang dianut itu bukan Al-Quran ya, lebih kepada kitab-kitab yang lain. Tapi ketika dibilang bukan umat Islam, hanya umat yang mengaku Islam saja, mereka nggak terima. Padahal sesungguhnya pedoman mereka bukan Al-Quran, tapi ketika disampaikan bukan umat Islam, nggak terima dia. Gitu. Kan lucu jadinya. Iya, saya juga sudah mengupload salah satu video ya tentang bagaimana hadis-hadis itu yang intoleran itu dihapuskan, Pak Edi Sambo. Mengenai hadis-hadis kalau bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka ada hadis-hadis seperti itu. Dan ya ini biarlah waktu yang berjalan, Pak Edi Sambo. Nanti waktu berjalan, ya saya tidak bisa memaksakan, tapi kalau keinginan saya tetap sama, teman-teman. Pak Edi Sambo juga, bahwa keempat kali nonton Edis TV, maka dia akan meninggalkan. Ya, Pak Edi Sambo sudah tahu. Yang jelas, kesadaran untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi terus sedang berkembang. Jangan khawatir, insya Allah nanti Indonesia akan kembali kepada jati dirinya. Gitu, Dis ya. Nanti daripada dikira pansos nih, sudah cukup saya rasa. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Sambo. Saya turunkan terima kasih, ya. Dis. Terima kasih sekali lagi. Siap. Salam. Saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Artinya ya Pak Edi Sambo baru sampai kepada tahap itu ya. Kita jangan terlalu memaksakan. Karena teman-teman sekalian ya, sudah banyak orang-orang Islam yang mereka itu memang sadar dengan kelakuan-kelakuan saudara mereka yang mengintimidasi, menteror, demo, kerjaan. Coba. Di antara para penonton ini ada 13.000 orang di sini. Siapa di antara kalian orang Islam yang tidak muak melihat kelakuan orang-orang Islam lainnya? Banyak. Ketika saya baca komen-komen, cara mengetahui pikiran netizen itu adalah baca komentar. Ketika ada satu video, baca komentarnya. Itulah pikiran netizen. Itulah arus yang sedang terjadi. Ketika saya baca, banyak orang Islam yang muak dengan kelakuan orang-orang Islam. Iya. Kerjanya demo. Sikit-sikit demo. Sikit-sikit bela Filisti. Sikit-sikit salah Israel. Banyak. Nah, mereka ini berpikir bahwa memang di dalam agama Islam itu ada kebenaran. Mereka masih mengira itu. Tapi teman-teman, biar teman-teman tahu, memang itulah wajah Islam yang sebenarnya. Iya. Ketika kalian lihat ada orang-orang yang teriak begini, orang kafir begini, itu wajah Islam sebenarnya itu kayak begitu. Nah, mereka masih sampai tahap di situ, teman-teman. Mereka belum meninggalkan Islam karena mereka masih mengira bahwa Islam tidak mengajarkan yang demikian. Tetapi ketahuilah bahwa Islam sesungguhnya mengajarkan yang demikian. Mungkin di antara kalian tidak sepakat dengan saya, tapi saya menyediakan satu forum ini untuk membantah argumen-argumen tersebut. Bahkan seorang muslim sejatinya itu mereka tidak akan boleh memberikan salam kepada non-muslim. Orang muslim tidak boleh berteman kepada non-muslim. Bahkan sekarang sudah banyak perumahan-perumahan khusus muslim. Iya. Jadi kalau ada orang Islam yang masih berpikir bahwa Islam mengajarkan toleransi, ada kabar buruk yang saya beritakan kepada kalian, bahwa tidak benar Islam mengajarkan toleransi. Ya, mohon maaf, tapi emang begitu keadaannya. Coba, adakah satu orang muslim? Coba, katakan kepada saya bahwa Islam mengajarkan toleransi. Bahkan hadisnya jelas, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang muslim. Dan janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan Pak Susanto. Silakan kamera, silakan. Kan Pak Susanto? Ya, muslim memang ya? Muslim, Bang. Ya, silakan Bang. Apakah Anda percaya bahwa Islam itu mengajarkan toleransi kepada orang non-muslim? Atau mengajarkan kekerasan kepada non-muslim? Ya enggak ya. Maksudnya? Maksudnya begini, apakah Anda percaya bahwa Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama Islam?
Iya ya. Oke, kalau ke sesama Islam mengajarkan kasih sayang. Tetapi kepada non-Islam mengajarkan kekerasan atau kasih sayang? Kasih sayang. Baik. Saya akan bantah itu dengan Al-Qur'an ya. Surat Al-Fat ya. Ayat 29. Jadi yang harus ditemui oleh orang-orang non-muslim atau yang harus kesan yang harus ditimbulkan oleh orang-orang non-muslim kepada Islam itu adalah kekerasan, Bang. Itu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Saya tunjukkan ya. Ini surat Al-Fat ayat 29. Apa dikatakan di sini? Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras. Keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka dan dahi bekas sujud. Saya kasih tunjuk. Nih ya. Sebentar. Ini tanda-tanda orang yang mengikuti Muhammad, Bang. Biar Anda tahu. Kelihatan? Inilah tanda-tanda orang yang mengikuti Muhammad nih. Nih, biasanya orang-orang seperti ini, wow, kafir, lari dia. Jadi kepada saudara-saudaraku yang aku cintai, orang-orang Islam, tanda bahwa kamu itu pengikut Muhammad, tanda bahwa kamu itu betul-betul Islam ini tertulis di dalam Qur'anmu. Dan ketika tanda ini sudah ada di jidatmu, maka kamu akan keras kepada orang kafir. Jadi jangan kamu menghaluria mengatakan, saya benci dengan orang-orang Islam yang melakukan kekerasan kepada non-Muslim. Saya benci dengan saudara-saudara Islam saja saya yang kerjanya demo. Saya benci dengan mereka. Islam bukan seperti itu. Salah, Anda salah, temanku, salah. Islam itu ya memang seperti itu. Jelas itu, ayatnya jelas. Ya. Nih, saya bukakan lagi kepada Anda. Saya ingatkan. Surat Al-Fat ayat ke-29. Ya. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman muslim yang masih mengira bahwa Islam mengajarkan kasih sayang kepada non-Islam. Perhatikan. Catat suratnya biar tidak hilang. Maaf, saya agak sedikit pilek ya. Al-Fat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah lembut? Lembut? Tidak. Keras. Sekali lagi, keras. Terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil. Ini ayat Al-Quran. Nah, seperti apa orang-orang tersebut? Saya kasih foto-fotonya. Inilah mereka. Nih. Ini mereka. Dan biasanya tanda-tanda ini akan kalian temukan pada pelaku jihadis. Tahu jihadis? Yang berjihad-jihad. Mari kita hancurkan Mabes Polri. Orang-orang seperti ini. Jadi teman-teman saya itu tidak melakukan fitnah. Teman-teman, saya itu 13 tahun belajar Al-Quran. Saya nggak mau ngomong itu asal-asalan, tidak. Jadi memang kalian yang baru pertama kali nonton. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan. Jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan.
Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar
Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.